Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama saya Doni De Keizer dalam Prime Time Talk. Pemirsa, hari ini tanggal 1 Mei 2015, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau disebut juga sebagai May Day. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta, puluhan ribu buruh berkumpul memenuhi kawasan depan Istana Merdeka dan melakukan aksi Long March. Dan malam hari ini, seperti laporan reporter kami sebelumnya, buruh berkumpul di Gelora Bung Karno untuk tetap menyuarakan tuntutan mereka. Dari tahun ke tahun pemirsa, tidak banyak perubahan tuntutan yang dilayangkan oleh kaum buruh nasional kita. Di antaranya yaitu mengenai kenaikan upah buruh, termasuk juga penghapusan sistem kerja kontrak atau kerja outsourcing. Dan satu hal yang menarik yaitu para buruh juga menuntut agar diadakannya pensiun bagi para buruh itu sendiri. Dan pemirsa, kita akan mendiskusikan terkait dengan nasib buruh, termasuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para buruh. Bersama saya di studio Berita Satu News Channel telah hadir aktivis buruh Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh buruh Indonesia, yaitu Rekson Silaban. Bang Rekson, terima kasih bergabung sama kami. Ya. Apa kabar? Selamat sore, selamat hari buruh ya. Sudah cukup puaskah dengan kondisi buruh sekarang ini? Tipikal kita sebagai pejuang buruh, kita tidak akan pernah puas dengan kesejahteraan buruh sekarang, karena kalau itu kita bilang levelnya sudah puas, maka akan sudah berhentilah perundingan untuk memperbaiki nasib buruh. Ya, tapi bukan berarti demo-demo terus-terusan kan? Enggak, berbagai cara. Ya, mengajukan tuntutan boleh Bang, tapi juga meningkatkan kinerja itu satu hal yang harus diperhatikan. Ya, tentu saja misalnya kita demo, tentu saja produktivitas juga bagian yang harus kita perhitungkan, disiplin kerja dan juga kualitas kerja kita. Ya. Soal pensiun ini menarik, komentar Anda? Ya, ini karena ini untuk pertama kalinya ya diperkenalkan Indonesia swasta akan mendapat hak untuk memperoleh pensiun. Tentu saja ini akan menjadi sebuah perdebatan besar karena ada kalkulasi-kalkulasi yang harus hati-hati. Karena berbagai negara internasional banyak yang tumbang jaminan pensiunnya akibat salah menetapkan besarannya. Apalagi kan situasi ekonomi kita kan banyak sekarang terpengaruh kepada keadaan ekonomi global dunia. Jadi apa yang terjadi di Amerika bisa mempengaruhi sistem kita. Di masa lalu ketika di Eropa dibikin itu hanya faktor ekonominya mereka sendiri yang menjadi faktor yang mempengaruhinya. Sekarang enggak. Apa yang terjadi ribuan kilometer di sana jadi harus mempengaruhi. Jadi harus hati-hati. Iya, artinya pemerintah, kalaupun pemerintah harus mendengarkan tuntutan mengenai pensiun ini, perhitungannya pasti harus spesifik. Dari buruh sendiri, apakah tidak ada jalan lain? Kalau soal pensiun kan sebenarnya kan menabung gitu kan, Bang. Menabung bagi buruh selama masa kerja, dibayarkan setelah tidak kerja gitu. Perhitungan lain selain pensiun? Perhitungan lain pensiun sebenarnya formula standarnya di ILO itu mengatakan kita harus mendapatkan minimal 40% dari gaji kita yang terakhir. 40% dari gaji terakhir? Iya. Artinya? Artinya kalau kita dapat misalnya 10 juta gaji kita yang terakhir nanti, 20 pensiunnya tahun dapat 4 juta. Dapat 4 juta. Nah, berarti harus kita susun angka bagaimana mendapatkan itu nantinya. Berapa kontribusi per orang. Nah, sekarang ini kan sudah pemerintah katanya sudah menetapkan 8%. Iya. Nah, sebenarnya hitungan-hitungan pun itu masih kurang. Tapi masih kurang banyak. Masih kurang, tapi katanya ini kan akan bisa progresif. Oke. Ya, tapi yang penting semangat atau komitmen nasional untuk memulai jaminan pensiun ini sudah ada sebuah kehebatan walaupun Indonesia. 8% tapi sudah dimulai gitu kan. Ini kan terobosan juga Bang ya. Nah, 40% ini data dari mana? ILO? Ya, itu International Good Practices. Bagaimana menghitung sampai 40%? Ini kan kemampuan negara terbatas. Nggak, kan itu yang kontribusi nggak ada negara kan? Pensiun pihak ini, pemberi kerja. Ya, dan perusahaan dan buruh. Bagi share itu. Nah, 40% ini kalau diaplikasikan di negara kita, menurut hitung-hitungan Anda realistis nggak? Enggak, kalau untuk hitungan ILO itu realistis. Artinya itu membuat kita hidup setelah pensiun 40%, tinggal di rumah, tidak banyak kegiatan, udah cukup. Nah, sekarang apakah kita formula itu relevan enggak untuk konteks Indonesia? Karena mungkin saja kalau dengan 48% itu tidak bisa memenuhi 40% itu. Nah, jadi kita harus lebih cerdas, lebih kreatif. Bagaimana ini untuk bisa aja dibikin 12%, tapi pengusaha bubar. Iya, dan ini kan dibebankan ke pengusaha kan, atau pemberi kerja kan. Dua-duanya sih, cuman pengusaha akan selalu lebih besar. Nah, kalau misalnya kita memilihnya karena untuk soal popularitas misalnya, kita naikin 12%. Kita nggak hitung dampaknya berapa, efeknya kepada penurunan investasi, kan?
Jadi ini harus diperhitungkan, karena bagi kita yang paling pertama serikat buruh itu adalah setiap orang mendapatkan pekerjaan, itu dulu. Kan? Kalau disuruh memilih, mana yang Anda pilih? Pekerjaan atau pensiun? Kalau pensiun akhirnya menghilangkan pekerjaan, kita memilih bahwa lebih bagus kerja dulu. Pensiun formulanya bisa kita atur. Di tengah angka pengangguran yang masih cukup tinggi sekarang ini kan, artinya pekerjaan itu sebagai sebuah tambang emas sebenarnya, Bang Redson. Nah, apakah tidak ada pemikiran dari kalangan buruh sendiri untuk melihat bahwa sebenarnya ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, walaupun tidak menyentuh soal pensiun ini? Kan dari sektor lain kan bisa peningkatan upah gitu kan, mulai ada upaya penghapusan kerja outsourcing gitu kan, walaupun memang tidak terlalu revolusioner gitu. Kebetulan kini sudah amanat undang-undang tentang pensiun ini. Kalau nggak dijalankan pemerintah kan pemerintah yang salah. Toh yang bikin undang-undang kan pemerintah bersama DPR. Nah, undang-undangnya sudah ada dan pemerintah sudah setuju. Cuman sekarang formulasinya bagaimana itu yang sedang dihitung. Nah, saya kira sih tinggal saya harapkan nanti semua pihak berlegowo untuk memikirkan apa yang terbaik dulu lah. Jangan sempat gini, ini menjadi kontroversial, terus ada godaan gini, kita tunda. Masa komitmen nasional yang sudah diputuskan bagus, dipuji internasional, dipuji ILO, terus tiba-tiba kita tunda gitu loh. Kan ditunda bukan dibatalkan. Tapi ditunda ini bisa ditunda lagi. Maksudnya lebih bagus start from something lah. Memulai dari sesuatu angka, tapi komitmen nasionalnya nggak ditunda gitu loh. Pilihan saya. Dari 8% itu kan sudah tapi bisa itu dianggap sebagai starting point-nya. Masih belum sepakat sebenarnya beberapa pihak untuk itu. Bang Redson, ini saya dengar teman-teman buruh mengancam kalau nanti tuntutan tidak terpenuhi tanggal 1 Juni akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Bagaimana itu? Nggak, kalau buruh kan memang kekuatannya di mobilisasi pekerja dan buruh. Kalau demo-demo terus kapan kerjanya, Bang? Ya, jadi itu sebenarnya pemerintah dikasih waktu untuk mendiskusikan lebih detail kan. Itu bisa nggak terjadi. Yang penting pemerintah kasih waktu, kasih skenario, opsi apa yang harusnya dilakukan. Biasa itu sering kita lakukan begitu untuk meminta pihak-pihak lebih serius ya. Kadang-kadang kalau nggak digituin pemerintah nggak serius. Jadi dibikin dulu lah sedikit diumumkan ke buruh. Kalau nggak serius pemerintah, kadang-kadang kan memang pemerintah sering lengah ya. Seperti SJSN dulu ditunda 5 tahun kan. Nah, jadi kalau kadang-kadang buruh berpengalaman, udahlah harus kita bikin pasti dan bikin serius pemerintah untuk sungguh-sungguh harus ada pressure ya. Karena Juli mulai berlaku soalnya pensiunnya. Kalau serikat pekerja sendiri bagaimana? Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mendukung ke arah perwujudan dana pensiun bagi buruh ini? Di tripartit nasional itu terjadi perundingan terus ya tentang skema, angka, formula. Terus kemudian beberapa teman juga membuat studi-studi internasional. Bagaimana sih sebenarnya seperti negara Indonesia, negara berkembang dengan penduduk yang besar, dengan jumlah pekerja informalnya lebih banyak daripada formalnya. Kita nggak boleh meniru-niru Eropa atau niru Singapura atau Malaysia karena faktanya sangat berbeda. Kita harus memiliki dengan cara kita sendiri. Nah, yang penting bagaimana jaminan pensiun yang baru ditambah ini itu bisa berlanjut gitu. Jangan dibuat besar, dibuat tidak masuk akal, tapi nanti 10 tahun lagi bubar. Yunani kan bubar ya. Di Italia juga banyak yang bermasalah. Di Spanyol gitu. Artinya negara kan juga harus ikut bertanggung jawab. Kalaupun negara lepas tangan, kalaupun ini diserahkan kepada perusahaan atau pemberi kerja, tapi kan sektor ekonomi global akan sangat berpengaruh dalam pemberian pensiun ini juga. Karena pemerintah kan melalui BPJS yang dibawa langsung presiden, memang harus bertanggung jawab terhadap ini. Biar bagaimanapun kalau buruhnya menganggur, buruhnya lebih miskin kan yang dituntut kan pada akhirnya pemerintah. Kenapa kami tidak hidup layak? Nah, di mana kamu pemerintah? Kenapa kamu tidur gitu? Jadi memang buruhnya in the end akan datang ke pemerintah. Itulah sebabnya bahwa serikat-serikat buruh sekarang juga selain turun ke jalan itu, karena itu memang kalau May Day ini kan peristiwa tahunan ya seluruh dunia ya. Internasional. Jadi wajib kita turun. Tapi serikat buruh sekarang sudah mulai lebih maju sebenarnya. Sudah mengajukan beberapa pilihan-pilihan ke pemerintah. Bukan seperti dulu lagi hanya otot gitu kan, nggak menggunakan otak gitu. Yang penting bagaimana meningkatkan kinerja kan, Bang. Begini, memang tidak semua akan selesai dalam tataran diplomasi atau dalam diskusi singkat kita ini. Apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah atas nama serikat atau rekan-rekan buruh sendiri agar pemerintah setidaknya menunjukkan upaya mereka secara progresif dari tahun ke tahun? Nah, sebenarnya kalau mau, kan sekarang nggak clear nih
dengan pemerintahan yang baru sekarang katanya memburuk situasi ekonomi dan foreign direct investment, investasi asing menurun. Terus terjadi pelembatan angkatan kerja, penampungan, pengangguran, informal ekonomi meningkat. Nah, ini kan indikator real bahwa pemerintah jangan terlalu banyak slogan-slogan ketika angka-angka realnya ini memburuk. Nah, sekarang adalah pemerintah harus ditantang membuktikan, ini loh selama kami pemerintah sekarang ini, inilah angka-angkanya. Karena kalau hanya angka-angkanya terjadi kenaikan investasi asing, belum tentu terjadi penciptaan lapangan kerja, ya, karena bisa aja penciptaan lapangan kerja terjadi di sektor kapital intensif, nah, gitu loh. Jadi kita mau sekarang bahwa pemerintah ini menunjukkan ada peningkatan angkatan kerja yang ditampung, terjadi penurunan pengangguran dan terjadi penurunan praktik-praktik outsourcing, membesarnya eskalasi informal ekonomi, gitu loh. Yang jelas jangan cuma sekedar turun ke jalan atau melakukan pressure, kinerja juga ditingkatkan kan, Bang? Ya, saya setuju. Baik. Bang Rexel, selamat, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat berjuang terus, sampai ketemu, salam buat teman-teman buruh ya. Salam buruh, hidup buruh.